Arfa sudah bilang ke semua teman-teman bahwa Arkana mencuri, sehingga teman-teman memusuhi, membenci, menganggap Arkana sebagai seorang pencuri. Terus rasa seperti katanya Arfa bilang Arkana udah mencuri loh, Arkana udah mencuri, sementara Arkana sebetulnya nggak mencuri ya. Tapi Arfa sudah bilang ke semua teman-teman bahwa Arkana mencuri, sehingga teman-teman memusuhi, membenci, menganggap Arkana sebagai seorang pencuri. Terus rasa seperti jadi yang siap. Aku pernah ibu lagi ngerekam terus sempat difitnah sama orang tua, terus aku lihat rekamannya berapa jam. Bener kan? Kata aku kan katanya Arfa bilang Arkana udah mencuri loh, Arkana udah mencuri, sementara Arkana sebetulnya nggak mencuri ya. Tapi Arfa sudah bilang ke semua teman-teman bahwa Arkana mencuri, sehingga teman-teman memusuhi, membenci, menganggap Arkana sebagai seorang pencuri. Terus rasa seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melakukan diskusi atau coaching pasca observasi. Perkenalkan, saya Wina Nur Fitriani, CGP Angkatan 5 Kabupaten Purwakarta. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Hetty Susanti, di mana beliau di sini sebagai coach atau yang bertugas kemarin sebagai pengajar, dan di sini saya sebagai coaching yang akan mensupervisi akademik Bu Santi ini setelah beliau melakukan proses belajar mengajar di kelas. Baik Bu Santi, makasih ya atas waktunya, atas ketersediaannya. Kemarin saya sudah melihat atau mengobservasi Bu Santi mengajar, sangat luar biasa sekali. Biasa heboh. Biasa heboh ya. Terus juga sesuai dengan pembicaraan kita yang waktu pra observasi ya, kemarin kita juga sudah berbincang sebelum pelaksanaan KBM, di mana kita membicarakan tentang tujuan pembelajarannya, kemudian aspek apa saja yang ingin dikembangkan, dan juga strategi apa yang Bu Santi lakukan. Nah, Santi, kita mulai saja ya. Oke. Dari hasil pelaksanaan KBM yang sudah dilaksanakan kemarin ini ya, Bu San, ada nggak hal atau kegiatan apa sih yang menurut Bu Santi itu yang Bu Santi anggap itu kelebihan dari proses KBM Bu Santi? Kalau menurut saya melihat proses KBM yang kemarin, saya sebetulnya senang sekali melihat antusias anak-anak pada hari itu ya. Mereka bersemangat mengikuti setiap proses
mereka mulai berani, walaupun sebetulnya dari dulu juga keberanian mereka itu memang sudah nampak, hanya mungkin keberanian mereka itu memang harus lebih diarahkan lagi, jadi harus lebih ditertibkan gitu. Karena mereka sangat-sangat gimana ya senang sih sebetulnya saya melihat anak-anak saya merdeka sekali, mereka menyatakan apa yang ada di pikiran mereka gitu ya, untuk pada saat mengikuti proses pembelajaran. Jadi ya saya bangga dengan antusias mereka, itu yang pertama. Oke. Jadi kelebihan dari proses KBM kemarin berarti anak sangat aktif ya. Aktif. Peserta didik sangat aktif, kemudian juga antusias mengikuti pembelajaran. Dan tentunya itu yang diharapkan Bu Santi ya. Ya, jadi saya ngasih apa ya, menjadi fasilitator mereka saat kemarin juga ya, merasa diakui keberadaan saya oleh anak-anak, karena respon mereka kan cepat gitu. Iya, baik, oke. Nah, Bu San tentunya ya ada kelebihan, ada kekurangan. Menurut Bu San kemarin ada nggak kekurangan dari proses KBM yang sudah Bu San lakukan? Ada sih yang tadi seneng ya, tapi ada kurang kliknya sedikit. Kenapa? Karena anak-anak saya itu dari sisi keberaniannya itu mereka terlalu over. Terlalu over. Jadi saya pada saat kemarin itu Bu Win harus berusaha bagaimana mengarahkan dan menyetop mereka tuh supaya pembelajaran selesai dengan baik gitu ya, tuntas, tepat waktu. Tapi mereka juga tidak merasa ibu nyetop saya lagi senang-senangnya bicara gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Cuma saya masih harus kekurangannya itu, anak-anak tuh masih harus gimana ya? Pengkondisian. Iya, kadang satu bicara, satu lagi bicara. Saya harus bisa pada saat itu ya berusaha untuk bersikap adil. Jangan sampai mereka merasa, ibu aku mau ngomong nggak boleh ngomong gitu ya. Aku mau bilang ini malah ke si itu dulu, ke si anu dulu gitu. Itu aja sih, saya masih kayak sepertinya kalau mungkin nanti dalam waktu ke depan insya Allah. Mungkin bukan kekurangan atau ya Bu San ya, mungkin hal-hal yang perlu diperbaiki mungkin ya. Maaf nih tadi saya salah bicara. Jadi dengan keantusiasan mereka itu yang harus saya pandai-pandai lebih bisa membantu. Tentunya Bu San tahu nggak kira-kira apa sih yang menyebabkan itu bisa terjadi gitu ya? Anak-anak saya yang sering bicara itu yang kalau saya ngobrol sama orang tua, karena rata-rata mereka ditinggal kerja kan sama ayah ibunya, jadi mungkin kesempatan mereka untuk berbincang juga hanya sedikit waktunya. Jadi pada saat berkumpul di kelas mereka kayak yang gimana gitu ya. Itu sih, tapi saya sering coba untuk komunikasi juga dengan orang mereka, menyatakan anak mama tuh cerewet ya gini. Tapi orang tua mereka bisa terima anaknya seperti itu, hanya mungkin ya seperti tadi di awal saya bilang harus bisa lebih diarahkan, ditertibkan gitu. Berarti dari sebelum pembelajaran KBM ini hal-hal yang seperti itu udah terprediksi ya? Sudah terbayangkan. Karena sebelumnya memang anak-anak saya lihat juga memang seperti itu. Jadi ya itu. Dan tentunya pada pembelajaran ini pun otomatis Bu San itu udah memberi strategi, karena sebelumnya juga udah terprediksi dan mengetahui ya, udah mulai. Jadi saya pada saat kemarin berusaha untuk bersikap agak hati-hati, jangan sampai anak-anak itu pada saat mereka sedang senang-senangnya berpendapat lalu saya cut gitu ya, terus merasa dibatasi, bundung ngomong lagi orang lagi cerita misalnya ya. Saya berusaha untuk seperti itu. Iya. Bagaimana caranya atau kalimat apa yang saya sampaikan
supaya anak-anak itu bisa oke ya, kesempatannya kasih dulu temannya untuk Iya. bicara gitu. Kemarin juga saya lihat sih begitu hebohnya ya. Saya bicara saya ya. Oke. Nah, Bu San, kalau berbicara tentang pengkondisian kelas ini, saya ingat di prakondisi juga kan sebetulnya Bu San aspek yang ingin dikembangkan itu kan strategi dalam pengkondisian kelas ini ya. Ya, Iya, itu. betul. Karena sering terjadi seperti itu. Mm-mm. Pas kemarin saya coba Mm-mm. dan ternyata ya alhamdulillah. Iya. Walaupun mungkin masih ada langsung yang cemberut pada saat bentar ya temannya dulu yang Iya, bicara iya. gitu. Sudah memakai strategi lah ya. Nah, yang kedua, Bu San, kemarin itu aspek yang ingin dikembangkannya kan ada dua ya. Yang pertama strategi dalam pengkondisian kelas supaya anak lebih tertib, kondisian waktu lah gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kemarin kan Bu San berbicara bahwa di si kelasnya juga memiliki anak-anak itu ya, murid-murid itu memiliki kesiapan yang berbeda-beda gitu, bahkan ada yang Iya. Ada yang cepat, ya, ada yang sedang, ada yang memang kurang gitu ya, atau misalkan belum lah gitu ya, belum siap untuk belajar itu. Nah kemarin kan Bu San juga yang hal aspek yang ini kembangkannya salah satunya adalah pembelajaran yang berpihak atau sesuai dengan kebutuhan murid ya, dan strateginya itu kemarin strategi berdiferensiasi ya. Menurut Bu San, strategi ini kemarin sudah berhasil belum diterapkan di kelas? Kalau yang saya rasakan melihat dari hasil evaluasi anak-anak 80% sih. Oke. Ya 80%. Kenapa saya berani bilang 80%? Karena kan anak saya sudah kasih tanda nih anak siapa aja yang memang di level tinggi, di level sedang, sama di level kurang. Yang di level tinggi alhamdulillah mereka memang bisa selesaikan semua dengan baik. Yang di level sedang alhamdulillah dengan teknik pada saat saya memberikan evaluasinya kan agak beda tuh. Yang tinggi sama yang sedang, yang kurang. Hasilnya memang sesuai yang saya mau. Walaupun iya. memang Jadi masih sedikit yang ini kurang ini ya nak. Tapi membantu mereka sesuai dengan kesiapan belajar Ya, mereka masing-masing gitu ya. Kemarin juga terlihat di evaluasi Ya, dalam evaluasi. membuat pantun itu Ya, ya, dimana pantun. yang satu hanya temanya saja ya. Kemudian kelompok yang sedang itu kemarin itu diberi Dikasih panduan. oh iya. Kasih panduan dulu. Misalnya kamu coba ini ibu ada isi pantunnya sudah ada. Oh iya, Gitu. isi pantunnya sudah Coba ada. Kamu cari cangkangnya. Gitu. Oke, dan yang kesiapannya masih belum nih kemarin itu beda lagi, saya bantu mereka dengan kalimat itu ya, kalimat apa? misalnya Infang ya? ya, Ya. saya kasih dia beberapa clue. Oh, iya. gitu ya. Cluenya lebih banyak lah dibandingkan teman-temannya yang level tinggi dan sedang. Alhamdulillah. Berarti kalau dari dua aspek yang ingin dikembangkan oleh Bu San ini, yang tadi strategi pengkondisian kelas, yang kedua strategi melayani atau pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini yang paling menurut Bu Santi yang paling berhasil nih. Antara dua ini berarti yang mana? Saya dua-duanya sih. Dua-duanya. Saya merasa cukup puas dua-duanya. Ada nggak di antara keduanya, misalkan, aduh ini yang harus lebih saya tingkatkan nih, gitu. Kalau yang pertama pengkondisian kelas, yang pengkondisian Ya. kelas itu, iya yang anak-anak karena dengan segitu banyaknya siswa gitu ya, walaupun udah pakai strategi ya, semuanya ingin berbicara. heboh, selalu heboh. Oke, kira-kira Bu San kedepannya nih untuk pembelajaran selanjutnya ya, tentunya kan kita ingin selalu memperbaiki ya, ingin selalu memperbaiki apa yang sudah kita lakukan dari sebelumnya, kemudian
untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira dari hal-hal yang tadi Bu San temukan itu ya, dari tadi kayaknya ini nih perlu diperbaiki. Ya. Dilihat dari tadi Bu San juga sudah bicara penyebabnya, kemudian karakternya seperti apa, kira-kira apa nih langkah selanjutnya untuk Saya punya apa ya, eca-eca namanya, rencana Eca-eca. Apa itu Ya. Eca-eca? Rencana ke depan tuh kalau mau KBM lagi sama anak-anak yang sangat antusias sekali untuk bicara. Mudah-mudahan bisa ini ya. Pasti bisa. Dibuat kelompok-kelompok. Nah, itu yang hobinya bicara. Saya jadikan nanti pada saat presentasi mereka jadi juru bicara. Oh, Gitu. iya. Nanti insya Allah dicoba deh. Kapan nih mulai kira-kira aku mencobanya? Dicoba. Langsung Di ditanya. pertemuan yang akan datang insya Allah Oke. dicoba. Pokoknya yang hobi sekali bicara, saya akan jadikan juru bicara gitu untuk tiap kelompok. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud dan terlaksana ya Insya Allah di kita pembelajaran selanjutnya. Kita lihat. Berarti kira-kira siapa nih yang nanti dari rencana yang Bu San akan kerjakan ini, siapa nih orang yang kira-kira bisa membuat Bu San ini konsisten dengan perbaikan ini, yang bisa membuat Bu San ini yakin dan terus konsisten melakukan ini, kira-kira siapa nih yang bisa membantu? Membantu saya Yang bisa memotivasi dan ya bisa memotivasi bekerja sama saya. dengan Bu San di sekolah misalkan. Bu Wina, we. Oke, Diskusi sama Bu Wina aja ya. Oke. Kan udah mulai apa ya? Klik. Oke. Mudah-mudahan ya Bu San ya saya bisa membantu untuk pembelajaran selanjutnya. Ngomong-ngomong gimana nih? Ngemplong nggak setelah ini? Sangat sekali ya. Iya, iya. Karena apa yang saya alami dengan sharing dengan Bu Wina dari mulai awal persiapan terus sekarang pasca. Jadi setiap langkah itu kan tidak baik, maksudnya saya tidak bisa menyatakan baik menurut saya. Tapi ada sharing dengan Bu Wina, mendapat pencerahan gitu ya. Terus mendapat motivasi juga, oh, yang seperti itu lanjutkan, oke. Amin. Alhamdulillah. Padahal saya tidak memberi saran apapun ya. Cuma kan saya merasa terbuka aja apa yang saya sampaikan. Selama ini kan nggak ada yang tanya-tanya, paling jarang Iya, ya iya, pada iya. saat penilaian PKG atau apa. Kalau sekarang kan seolah-olah ya aku punya belak-belakan sekali, muridku begini sih, maksudnya kondisi di kelas seperti ini. Alhamdulillah Ya, sih. mudah-mudahan ya Bu San kita bisa melakukan teknik coaching ini di Dilanjutkan. ya, betul Ya. secara kontinu ya. Nanti saya yang jadi coaching, Bu San yang jadi Iya. coaching. Oke, terima kasih ya Bu San ya atas diskusi coaching hari ini. Semoga bermanfaat. Sangat Mudah-mudahan anak-anak di kelas 5B juga makin pinter, makin soleh, makin Iya. hebat ya. Terima kasih Bu San. Sama-sama.